Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Ulangan pasal 30 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemanapun engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Puji Tuhan. Dalam pembacaan kita pagi hari ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ada hal yang seringkali sudah begitu dekat dengan kita, tapi kita tetap tidak mau meraih dan melakukannya. Di sini diingatkan bahwa kita harus punya keputusan yang tegas. Kita tidak bisa pilih dua-dua, kita hanya bisa pilih satu. Dan oleh sebab itu dikatakan, firman itu dekat padamu. Dia tidak di seberang lautan, dia tidak ada di tempat yang tinggi sehingga harus perlu orang lain untuk menjangkau itu. Tapi dia ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk dikoleksi, untuk disimpan, bukan, untuk dilakukan. Dan ketika kita melakukan, kita sedang akan berhadapan dengan berkat. Karena orang yang melakukan kebenaran firman Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Karena itu dikatakan firman itu tidak jauh. Dia ada pada mulutmu dan ada di dalam hatimu. Semua itu ditaruh begitu dekat dengan diri setiap pribadi, supaya kita lakukan,
supaya kita menikmati berkatnya, supaya kita menikmati kehidupannya. Sebab itu firman itu ditaruh begitu dekat dengan diri kita, yaitu di dalam hati dan di mulut kita, untuk kita ucapkan dan kita lakukan. Dan itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang bertahan di tanah perjanjian Tuhan. Bertahan di mana saja kita bisa pergi berada, di sana kita akan tetap berhasil. Oleh sebab itu, milikilah keputusan yang baik. Karena ketika kita memilih yang terbaik, maka pasti hasilnya yang terbaik pula yang kita raih. Namun kalau kita memilih yang salah, maka yang rugi bukan yang memberi peraturan. Yang rugi ada yang melanggar aturan. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus fokus terus kepada apa yang firman Tuhan ingatkan. Karena itulah yang akan membawa kita berhasil. Apa yang kita baca, kita renungkan, itu yang akan membuat kita berhasil. Bahkan apa saja yang kita kerjakan, Tuhan buat itu berhasil. Karena firman yang kita lakukan dalam diri kita. Bukan hal yang salah, bukan pelanggaran, bukan dosa yang kita lakukan, tapi firman yang ada di dalam hati, di dalam mulut kita, yang kita lakukan, itulah yang akan memberkati kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu mengingat bahwa firman itu tidak jauh. Ada di dalam hatimu, ada di dalam bibir mulutmu. Semuanya itu ditaruh begitu dekat untuk dilakukan. Sekali lagi, untuk dilakukan. Bukan hanya untuk disimpan, dikoleksi, diketahui, tapi untuk dilakukan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan atas setiap kehidupan ini. Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu Bapa, karena kami adalah ciptaanmu, kami adalah umat pilihanmu, yang kami menyadari kami tidak dapat jauh dari Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan sudah mengingatkan kepada kami bahwa firman-Mu itu begitu dekat dengan kami supaya kami melakukannya. Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami punya kemampuan, keinginan untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Allah yang kami dengarkan. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami bahwa firman itu begitu dekat di dalam hati kami, di dalam bibir mulut kami, untuk kami lakukan. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan, rencana Tuhan, itu yang jadi atas setiap perjalanan kehidupan kami. Dan Bapa di surga dipermuliakan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.